Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat rasa candu. Nah, ketemu lagi nih bareng aku Sunip di podcast rasa candu pastinya. Oke, sobat, kali ini kita akan membahas tentang pilih hobi atau aku. Nah, pasti kalian penasaran sih, seperti apa ceritanya, seperti apa alurnya. Pasti kalian penasaran bagaimana sih, kok seperti itu. Nah, oke, tetap stay terus ya di podcast rasa candu. Ya, tetap stay di situ, nanti kalian akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian semua. Yeay. Nah, di sini para sobat-sobatku semua. Nah, kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang normal, pastinya kita akan mempunyai pastinya kita mempunyai rasa saling suka sama lawan jenis ya, pastinya. Dan pastinya 99% rata-rata makhluk manusia itu sudah pernah menjalani hubungan berpacaran sebelum dia melanjutkan ke jenjang pernikahan atau yang lainnya. Nah, di situ pastinya kalian itu awalnya sudah ada komitmen untuk kelanjutan hubungan kalian seperti apa dan bagaimana. Nah, pasti di situ ada sebuah istilahnya chemistry kalian di situ, kalian bangun mulai dari situ. Mulai dari saat kalian kenalan pasti kalian bangun. Nah, akan tetapi kenapa sih di tengah-tengah hubungan kalian, di tengah-tengah pacaran kalian, di tengah-tengah pernikahan kalian, tiba-tiba pasangan kalian itu ada yang berubah dari dirinya. Kalian perlu tahu apa sih penyebabnya, apa sih permasalahannya. Di situ kalian korek-korek terus, cari terus apa sih permasalahannya dan temukan solusinya. Nah, biasanya yang sering kita temukan itu permasalahan tentang kecemburuan hobi. Nah, di zaman sekarang ini seseorang pasti kan tidak jauh dari gadget, tidak jauh dari telepon pintar mereka masing-masing kan. Dan rata-rata mereka itu sekarang ini, apalagi di musim sekarang ini, pastinya kerjanya itu kan tidak jauh dari gadget pintar ini. Nah, di situ tiba-tiba pasangan kalian itu merasa cuekin kalian. Kenapa sih dia kok sekarang cuek banget? Kenapa sih sekarang dia itu lebih mentingin HP-nya, lebih mentingin hobinya, lebih mentingin gamenya dan lain sebagainya. Pasti gembelut pertanyaan itu pasti muncul di pemikiran kalian. Nah, yang harus kita lakukan sebagai pasangan kita, sebagai partnernya dia itu, partner terbaik dia, partner yang selalu ada buat dia, partner dia pengertian dengan dia, apa sih yang harus kita lakukan, seperti apa harus kita lakukan. Nah, pasti kalian sering berkata dalam hati atau sering menggerutu dalam hati, aku merasa nggak dianggap nih, aku merasa di nomor 2-kan dengan gamenya, aku merasa dia itu cuek banget. Di meja makan aja dia selalu pendelengin HP-nya, dan dia selalu cuek banget dengan aku sekarang ini dan lebih fokus dengan hobinya. Nah, rasanya pasti kesal banget dan rasanya itu pasti cemburu banget, dan dalam hati kita itu pasti istilahnya kalau mau dipecahin seperti gunung mau pecah, panas banget rasanya. Nah, rasanya pasti kesal dan rasanya pasti kalian merasa terganggu. Kenapa sih waktu berdua dengan kalian harus dipakai untuk main game saja, harus dipakai untuk pandelengin HP-nya saja, seperti nggak kenal waktu kan? Kalau terlalu seperti itu over banget itu namanya. Oke sobat, nah kalian tahu hobi kan? Tahu hobi kan semuanya? Oke. Nah, sobatku semuanya, kalian pasti punya hobi dan setiap orang pasti punya masing-masing hobi. Nah, begitupun dengan pasangan kalian, pasti atau juga kalian sendiri sih, pastinya kalian juga mempunyai hobi. Nah, hobi merupakan salah satu cara untuk melepaskan kepenatan.
cara kita untuk merilekskan tubuh kita kembali, menetralisir dari kecapean aktivitas sehari-hari. Nah, dengan melakukan hobi kita itu. Nah, misal kita menjalankan hobi bersepeda, hobi masak dan lain sebagainya. Nah, menjalankan hobi adalah salah satu cara paling jitu untuk melepaskan penat. Nah, perlu digarisbawahi itu ya. Cara paling jitu untuk melepaskan kepenatan. Digarisbawahi ya, sobat semuanya. Oke, hobi setiap orang pasti beda. Nah, ada yang hobinya kulineran, ada yang hobinya baca buku, ada yang hobinya nonton, ada yang hobinya ngegame, dan ada yang hobinya fotografi dan lain sebagainya. Pasti semua orang itu memiliki hobi-hobi yang berbeda-beda. Kalau saya ini hobinya apa ya? Hobi saya adalah bermain TikTok, dan bermain TikTok merupakan salah satu cara saya untuk menghilangkan kepenatan. Salah satu cara saya untuk merefresh kembali tubuh saya, merefresh kembali otak-otak saya ini. Oke, lanjut ya. Biasanya orang juga nggak suka jika dilarang untuk menjalankan hobinya. Pasti. Siapa sih yang nggak kesal? Siapa sih yang nggak menggerutu dalam hati? Itu loh hobi saya. Kenapa sih kamu larang? Nah, pasti semua orang merasa dia itu dikekang banget, tidak boleh melakukan hobinya, tidak boleh melakukan kesukaannya. Ibaratnya seperti kamu zaman dahulu kalau dilarang orang tuamu untuk hujan-hujan, tapi kamu maksa untuk hujan-hujanan, dan tapi orang tuamu marah banget sama kamu. Nah, seperti itu rasanya, kesel bangetnya. Nah, jadi kamu harus paham bahwa main game adalah cara untuk melepaskan kepenatan. Nah, main game merupakan bagian dari hobi pasangan kamu. Berarti pasangan kamu cara menghilangkan kepenatan dia dari kesehariannya, dari aktivitas sehari-hari, dia itu hanya main game. Nah, setelah main game dia itu bisa refresh kembali otaknya, bisa sehat kembali tubuhnya, bisa bugar banget kondisi fisiknya. Dan kalian pasti harus memahami dong, harus paham dengan pasangan kita lah. Oke, lanjut ya sobat. Nah, selanjutnya kita harus belajar dari momen di masa lalu, momen dimana kita dengan pasangan kita dipertemukan, momen dimana bunga-bunga bermekaran itu tumbuh semi di situ. Nah, kita harus mengingat momen-momen seperti itu dulu seperti apa, dan itu bisa menjadikan topik atau bahan pembicaraan kalian dengan pasangan kalian. Coba ingat-ingat kembali dan gunakan topik yang sama untuk memancing obrolan dengan pasangan kalian. Misal dulu kalian nembak pasangan kalian itu dengan cara yang beda, kalian ingat-ingat kembali di situ. Kalian tanyakan lagi dengan pasangan kalian. Itu cara memancing agar memulai obrolan dengan pasangan atau lawan jenis kalian. Nah, teman-teman, sobat-sobatku kalian, berpacaran atau menikah dengan seseorang gak berarti identitas kita itu atau jadi diri kita itu harus selebur dengan kita ya, harus sama, harus sefrekuensi, harus menyatu dengan kita semuanya ya. Oh, no. Perlu kalian ketahui bahwa pasangan kita atau suami kita, istri kita, pacar kita itu mempunyai kegiatan sendiri, mempunyai cara sendiri, mempunyai spek sendiri, bidangnya sendiri. Di situ masing-masing orang itu mempunyai cara tersendiri untuk membuat dirinya itu bahagia seperti apa. Ya, bukannya kamu dulu naksir sama dia karena dia itu gagah banget sih cowok itu, cantik banget sih cewek itu, bodinya seperti itu. Nah, pasti kamu menyukai seseorang pasti punya alasan tersendiri kan, pasti ada satu atau dua hal yang kamu taksir dari dia, yang kamu sukai dari dia itu apa. Nah, dan bukannya kamu dulu itu suka dia karena kamu sering lihat story dia, lihat
instastorynya seperti apa, bikin kamu gemas dan akhirnya kamu nge-DM dia dan lain sebagainya. Ya, oke sobat-sobatku, selanjutnya, nah kita perlu belajar seni meminta dan menegur pasangan. Nah, yaitu ketika pasangan kita menghabiskan sisa 8 jam dalam sehari untuk main game, bukan berarti kamu boleh menegurnya dengan sindiran, omelan, atau ambekan ya. Ya, sahabatku, kamu perlu belajar caranya menegur dan meminta sesuatu dari pasangan. Nah, caranya seperti apa sih? Nah, yaitu cari waktu yang tepat dan pas untuk menyampaikan keluhan tanpa menyudutkannya, dan menyampaikannya itu dengan penuh harapan tanpa membuatnya merasa terpaksa atau merasa terkekang dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dengan interogasi dari kalian itu semua. Nah, disitulah kamu baru bisa bernegosiasi dengannya antara waktunya bermain dan quality time bersamamu. Di situ kamu dapat bernegosiasi dan di situ kamu dapat menemukan alasan dia jarang bisa ketemu dengan kamu itu apa. Nah, ya, akan coba selanjutnya eksplorasi diri, temukan minat dan hobimu sendiri ya. Itu perlulah. Nah, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang diciptakan untuk beraktif gerak dalam segala hal. Nah, kamu pasti punya pasangan bukan berarti kamu harus bukan berarti kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Ya, kamu tetap bisa have fun sendiri tanpa pasangan kamu. Ya, pastinya bisa kan? Bisa bareng teman-teman, bisa bareng keluarga atau siapalah. Yang penting bukan pasangan kamu, Pak. Dan itu yang ingin kamu lakukan di saat kamu lagi bete banget. Nah, kalau kamu bingung mau ngapain dan untuk have fun dan mengisi me time kamu di saat yang tepat untuk eksplorasi minat dan hobi baru, entah itu belajar atau belajar memasak, kaligrafi, coding, belajar tentang perkopian dan lain sebagainya, atau bisa ikut kelas-kelas pelatihan, kelas-kelas workshop untuk menambah wawasan kamu, untuk membawa pengalaman kamu. Nah, di situ kamu akan menemukan hobi kamu apa. Di situ kamu akan menemukan keahlian kamu apa. Setelah kamu mengikuti pelatihan dan workshop yang telah kamu ikuti seperti itu. Nah, dan coba daftarkan diri kamu di sebuah organisasi yang dapat menyibukkan kamu tanpa harus memikirkan pasangan kamu yang tidak jelas seperti itu. Tanpa harus memikirkan pasangan kamu yang kerjanya hanya main game dan bikin kamu pusing, bikin kamu tambah stres. Nah, kamu bisa mencari kesibukan sendiri ya. Pastinya punya kan? Oke, sobat-sobatku, nah, dengan kalian yang punya kesibukan masing-masing, punya hobi masing-masing, sama-sama punya me time yang fun dan seru, maka jangan kaget jika quality time kalian nanti pastinya akan berbeda. Rasanya akan lebih berkesan dan gak monoton banget. Pasti ada sedikit sprinkle yang membuat kamu dengan pasangan kamu itu bergairah untuk ngobrol lagi, bersemangat untuk ngobrol lagi dan lagi dan lagi ya. Nah, kalian bisa saling berbagi cerita baru sehingga obrolan makin seru dan berwarna. Nah, di situ fungsi kalian sebagai pasangan, yaitu melengkapi kekurangan pasangan, memahami pasangan, dan juga tahu kondisi pasangan itu seperti apa dan bagaimana. Ya, oke, teman-temanku semuanya, kesimpulan kita pada podcast kali ini yaitu kita harus bisa memahami kondisi pasangan kita, memahami orang di sekeliling kita seperti apa, dan kita harus bisa menyibukkan diri kita dengan kesenangan kita sendiri. Kita gali terus keahlian kita di situ, kita gali terus kemampuan kita apa, kita gali terus, kita belajar terus, dan kita sharing terus di situ. Ya, untuk selanjutnya kalian nanti bisa mengikuti podcast saya dan
ikuti terus perkembangan podcast saya, dukung terus, dan saya akan terus mengupdate podcast terbaru dari saya seperti apa dan bagaimana, pasti atau insya Allah akan saya update yang terbaru terus. Dan saya minta kritik dan saran dari kalian semuanya, sobat-sobatku, kurangnya apa sih podcast yang saya buat ini, kritiknya apa, sarannya apa. Nah, hal itu membuat kita untuk sharing terus ya, buat kita untuk terus berkomunikasi, terus menjalin silaturahmi di situ ya. Nah, mungkin ini yang kita bahas untuk pertemuan kali ini, dan aku pamit. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.